Industri keuangan syariah adalah raksasa yang sedang tidur. Saat ini, pemerintah memiliki concern besar untuk membangkitkan raksasa ini. Salah satunya dengan membangun satu bank syariah terbesar di Indonesia. Bank Syariah Indonesia harus benar-benar menjadi bank syariah yang universal. Artinya harus terbuka, harus inklusif, harus menyambut baik siapapun yang ingin menjadi nasabah. Selamat malam saudara, mimpinya tinggi yaitu membangunkan raksasa tidur, tetapi mimpi berbeda dengan hayalan. Ambisi merebut dominasi ekonomi syariah di dunia punya alasan kuat. Data berbicara tahun 2024, potensi belanja syariah mencapai 2,4 triliun dolar Amerika Serikat. Pada pasar yang besar tadi, di mana posisi Indonesia? Ngomongin ekonomi syariah, kita berada di peringkat keempat. Di bawah tetangga yaitu Malaysia, posisi pertama, kemudian Arab Saudi, Uni Emirat Arab, barulah Indonesia. Di pasar keuangan syariah, posisi kita malah lebih bawah yaitu peringkat 6. Setelah lagi-lagi tertinggal jauh dari Malaysia, padahal jumlah penduduk muslim kita jauh lebih besar. Ekonomi syariah, konkretnya apa? Kami ambil contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari yaitu bank syariah. Asetnya saat ini sudah di atas 600 triliun rupiah. Tetapi sebenarnya dari tahun ke tahun pertumbuhannya sangat lambat. Untuk menembus 5% beberapa waktu lalu juga butuh waktu yang lama dan usaha. Potensinya besar, mengapa jalannya sedikit-sedikit? Menguji kekuatan raksasa syariah, Menteri BUMN Erick Thohir sekaligus Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah akan menjawab tantangan ini. Di Business Talk, rujukan bagi pembuat kebijakan, dunia usaha dan penentu kesejahteraan setiap individu, saya My Sister Tarigan. Ya, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan Business Talk. Kami sudah terhubung dengan Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah, Erick Thohir. Selamat malam Pak Erick. Malam. Oke Pak Erick, langsung saja nih yang jadi pertanyaan ketika potensi kita besar tetapi perjalanan ekonomi syariah kita sangat lambat. Apa penyebabnya? Ya, kalau saya lihat memang kan kita sering telat ya. Kalau kita lihat Malaysia sendiri bicara ekonomi syariah itu mulai dari tahun 1963. Kalau kita itu Bank Muamalat kalau tidak salah 1991 berdiri. Nah, ini yang akhirnya ketelatan-ketelatan ini yang membuat kita juga ya kalah tadi yang seperti di data disampaikan. Tapi gini loh, sekarang justru dengan COVID-19 dan pasca COVID nantinya, justru ini kesempatan kita menjadi raksasa yang tadinya tertidur terbangunkan ya, bukan hanya ekonomi syariah saja, tapi juga di industri lainnya. Nah, ini yang kita coba lihat ya, momentum ini kita kekuatannya sebagai bangsa ini marketnya. Marketnya ini yang harus kita mulai eksplorasi, jajaki supaya menjadi kekuatan, bukan dibalik justru marketnya jadi import-importnya gitu. Ini barang import. Nah, ini keberpihakan yang kita harus lakukan. Dan kalau kita lihat fundamentalnya tidak jelek. Ya, bank syariah itu pertumbuhannya lebih tinggi dari bank konvensional. Kalau tidak salah itu angkanya 17-18%, bank konvensional 11%. Nah, potensinya ada. Tapi keberpihakan harus mulai kita lakukan. Ya, keberpihakan bukan berarti kita menjadi tertutup. Nah, kita mau juga ekonomi syariah ini tentu ekonomi yang inklusif yang disampaikan Bapak Presiden. Apakah mengenai finansialnya syariah itu inklusif. Nah, pasarnya momentum yang luar biasa. Sangat sedih kalau kita melihat ya, misalnya di industri daging. Itu banyak negara justru jauh lebih besar produksi dagingnya dibandingkan Indonesia. Yang jelas ini kan potensi, yang namanya makanan potensi. Nah, industri daging itu ke depan harus kita kembangkan, apalagi import daging 1,5 juta setiap tahunnya. Nah, kalau kita contoh pemotongan halal kita kembangkan, itu kan menjadi hak konsumer yang kita bisa lakukan. Industri halal ini luar biasa, ada makanan, ada fashion, ada make up yang tidak kalah pentingnya. Hal-hal ini yang saya rasa menjadi dorongan. Nah, disitulah fungsinya bank syariah, financial syariah juga mendukung, menciptakan juga pengusaha-pengusaha baru, UMKM,
dan juga industrinya secara friendly, secara bersahabat. Artinya dengan adanya kemarin merger yang sudah diresmikan untuk Bank BUMN Syariah, Anda melihat bahwa ini menjadi salah satu tanda memicu keinginan Presiden untuk membangun ekonomi syariah sebagai sudut pandang global jadi besar gitu. Iya, karena kan selama ini kita tidak pernah punya bank syariah yang masuk 10 besar di Indonesia. Dengan total aset sekarang 240 triliun. Manajemennya kita pilih yang sangat profesional dan bisa mengembangkan itu. Makanya tidak sungkan-sungkan kita menargetkan juga di tahun 2025 tidak hanya kita bermain di pasar Indonesia, tapi mudah-mudahan juga kita besarnya bisa 10 besar dunia. Jadi ada KPI-nya semuanya. Dan saya yakini justru hal ini yang menjadi positif ya. Dan ini yang kita akan terus kembangkan. Dan Bank Syariah Indonesia ini menjadi tadi lokomotif dan fondasi awal. Bukan berarti kita ingin memonopoli, tidak ada bank syariah lain. Kita mengharapin juga ada bank syariah lain yang bisa masuk kepada 10 besar. Cuman hari ini kita buktikan dengan kita bersama langsung itu masuk ke ranking 7. Oke, itu tadi roadmap-nya. Lantas bagaimana kita merealisasikannya? Anda sebagai Menteri BUMN dan juga sebagai Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, nah itu yang kita bilang juga di Masyarakat Ekonomi Syariah. Ya, kita mau mulai turun ke sektor real. Makanya programnya ada 4. Kita tidak muluk-muluk, kita tidak mau programnya itu banyak. 4 saja cukup. Yaitu 1, mengembangkan industri halal. Industri halal itu tadi saya sudah sampaikan turunannya banyak. Ada fashion, ada makanan, ada make up, dan lain-lainnya. Lalu juga financial syariah. Di mana financial syariah ini tentu punya market yang besar dengan sistemnya sendiri. Tetapi yang perlu kita perbaiki di financial syariah ini, sistem bagi hasilnya masih agak mahal. Nah ini yang kita coba bagaimana saling menguntungkan bagi hasilnya. Jangan sampai juga memberatkan pertumbuhan pengusaha lokal ataupun yang ingin masuk ke industri halal ini. Yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya, juga kita ingin memastikan investasi-investasi yang ada di daerah melibatkan juga pengusaha daerah. Ya, kita ingin ada champion-champion baru di daerah, tetapi mesti ada catatannya, sesuai dengan expertnya. Jangan bukan expertnya karena keberpihakan kita lalu mengada-ngada proyeknya. Nah ini kita tidak mau. Tetap yang ada hubungan dengan investasi. Contoh, kita sedang membangun industri, ya kawasan industri. Baik di Jawa Barat, baik di Jawa Tengah. Nah di dalam klaster kawasan industri itu kita bisa kembangkan industri halal. Kita siapkan dan daerah juga sebesar 25 hektar nantinya untuk juga UKM. Nah ini kita lakukan, tapi sinergisitas juga antara yang besar, menengah, dan yang kecil. Nah yang terakhir tadi, ketika nomor 1 industri halal, kan kita mesti cari line of production-nya, produksinya. Dari mana? Salah satunya dari desa-desa, yang dimana nanti di mapping bersama pemerintah, desa-desa ini punya ekspertisnya apa. Karena itu saya tidak segan-segan mengajak 3 orang menteri menjadi tim saya. Ada Menteri UMKM, Pak Teten, yang jelas keberpihakannya kepada UMKM. Lalu Menteri Perdagangan, di mana kita juga ingin menggedor. Kita jadi market, tapi setelah kita kuasain market kita juga pergi ke luar negeri. Jangan balik gitu. Ya. Nah, yang terakhir tentu juga Kepala BKPM. Yang jelas merupakan kepala investasi. Nah, ini yang kita lakukan bersama-sama. Dan nanti komite-komitenya itu ada 23, kita mau semua orang sektor lapangan. Semua orang sektor lapangan ini kapan Pak kira-kira terbentuknya, timelinenya seperti apa? Tadi juga Pak Menteri mengatakan akan fokus di sektor real, terutama untuk industri halal. Lantas bagaimana dengan timeline? Misalnya di 2021, apa sektor prioritas? Ya, untuk tahun 2020 ini ya kita akan prioritaskan 2 hal. Yaitu kita meremapping lagi mana potensi industri halal yang ada di Indonesia. Kondisinya seperti apa. Nah disitulah kita membantu industri halal ini berkembang. Baik di dalam negeri dan di luar negeri.
Yang kedua juga tidak kalahnya financial. Ya, ini eranya sudah fintech. Ini yang generasi muda sekarang maunya mudah semua. Nah, ini juga kita jangan sampai ya kita tertinggal dengan bank konvensional. Ketika bank konvensional sudah bicara bank digital, kita memakai sistem yang ketinggalan. Jangan. Justru bank syariah ini karena apalagi baru merger, mestinya akan lebih cepat bergerak. Karena kepemimpinannya solid, disitulah kami mendukung juga. Nah, hal-hal ini, sistem digital, sistem tadi, keberpihakan kepada pemberdayaan, sistem bagi hasilnya. Karena saya ingat sekali ketika kita pertama kali rapat nih, kebetulan Pak Heri Gunadi juga waktu itu PMO-nya yang kita percayakan terus menjadi dirut. Ya. Sejak awal kita challenge, kalau cuma menggabungkan bank syariah ini, terus masuk nomor 7, ya itu biasa saja. Tetapi saya ingat sekali yang saya challenge, apa bedanya Bank Syariah Indonesia nanti dengan Bank Mandiri? Apa bisnis modelnya? Dan bisnis modelnya ini mesti sustain. Nggak bisa hanya, ya mohon maaf, karena sekarang Pak Heri Gunadi komit, saya komit, Bapak Presiden komit, ya nanti ganti pemerintah, ganti pemimpinan, turun lagi. Dari ranking 7, ranking 20 lagi. Bermasalah lagi Bank Syariahnya. Nah ini kita tidak mau. Itu yang saya bilang dari sejak awal, kita mesti punya strategi dan tadi bisnis model yang jelas. Nah, nanti Pak Heri bisa jelaskan lebih dalam dan saya yakin juga ini yang menjadi perbedaan bahwa setiap bank yang ada di Himbara sekarang saya minta ada core fokusnya. Kenapa BRI? Mohon maaf nih agak lewat sedikit ya. Ya, BRI sekarang menjadi holding ultramikro dengan PNM dan tentu penggadaiannya. Bisnis model penggadaian PNM tidak kita rubah. Tapi ultramikro keberpihakan kepada BRI harus. Jangan BRI besar korporasi lagi. Bank Mandiri sama, sudah jelas korporasinya. Kita jaga. BTN, jangan BTN jadi bank korporasi. Justru BTN harus menjadi bank yang bantu perumahan, apalagi bisa dicicil jangka panjang buat generasi muda Indonesia. Nah, pertanyaannya kadang-kadang BNI. BNI apa? Tidak kalah pentingnya, BNI juga bisa membantu UMKM apa? Diaspora di Indonesia banyak sekali. Kebanyakan profesional. Nah, kenapa tidak diberi kesempatan juga dia naik kelas jadi pengusaha? Kalau di luar negeri banyak restoran Thailand, ya, kenapa kita tidak bisa juga buka restoran Indonesia di sana? Kita sinergi dengan Menteri UMKM, pendidikannya dari Menteri UMKM di training. Nanti kita minta tolong Menteri Pariwisatanya untuk interiornya. Kita sinergikan, tapi BNI mendampingi, seperti PNM mendampingi. Nah, hal-hal ini sama di Bank Syariah Indonesia juga tidak kalah pentingnya bisnis modelnya, keberpihakannya mesti jelas. Berarti modal syariah untuk ekspansi sudah mendapatkan izin dari Menteri BUMN sekaligus Ketua Umum MES begitu. Lantas, tapi yang menjadi kita garis bawahi ketika Presiden memberikan pesan untuk bank syariah adalah bersifat universal, inklusif alias mendalam, bukan eksklusif untuk kelompok Muslim begitu. Bagaimana caranya agar universal? Setelah ini, saudara, Bisnis Talk masih akan segera kembali.